Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabar semuanya? Berapa banyak dari kalian siap buat beribadah hari ini? Tapi sebelum kita beribadah hari ini, ada beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Teman-teman, kita punya kebaktian on-site Gilgal Teens di Gilgal Center, yaitu 4 kali jam kebaktian. Jam 9, jam 11, jam 1, dan jam 3 sore. Aku mau encourage teman-teman untuk bisa hadir untuk beribadah secara onsite di Gilgal Center. Tapi kalau teman-teman berhalang untuk hadir, teman-teman juga bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube Gilgal Tiwayu. Dan selanjutnya, aku juga mau ajak teman-teman untuk kita bisa membawa persembahan kepada Tuhan. Again, waktu kita membawa persembahan kepada Tuhan, ini bentuk rasa syukur kita pada Tuhan. Bukan karena Tuhan butuh uang kita, tapi karena kita mau bersyukur, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Teman-teman, ada fasilitas QRIS yang teman-teman bisa pakai, dan teman-teman bisa screenshot di layar ini, dan kita bisa berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk kita selama beribadah, untuk kita bisa menerapkan apa yang jadi kelas rules kita sama-sama. FAR, F-A-R, Focus, Active, and Respect. Aku berdoa, aku mau ajak teman-teman semua, waktu kita beribadah sama-sama, kita fokus, jangan sambil main game, jangan sambil buat yang lain, karena kita mau fokus beribadah kepada Tuhan. Dan aku juga mau ajak buat kita bisa aktif sama-sama, untuk kita bisa ikut praise and worship. Jangan cuma ditontonin, ini bukan konser, tapi karena kita mau memuji, menyembah Tuhan, kita kasih pujian yang terbaik kepada Tuhan. Nah, aku mau ajak kita respect hadirat Tuhan sama-sama, karena aku percaya walaupun secara online, hadirat Tuhan tetap ada di tempat dimanapun teman-teman berada. So, are you guys ready? Kita mau mulai ibadah kita hari ini, and enjoy the service. What's up, TYU? Come on, let's stand up and praise the Lord today. Amen. Come on, hands up. Come on, let's sing this. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can't afford. I'm not chasing feelings, I'm not chasing feelings. That's not why I'm singing. You're the reason for my song. I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King. Don't want perfection, just my soul's attention. All I have is what I give. More than a song, more than a song that lasts a moment. I live a life of honest worship. If I'm here to sing, then sing with purpose. All the praise for you deserve. If I sing with everything, if I sing for you, my King. I can't imagine why I would do this all for how, 'cause it's all to lift you high. In one
Lord's goodness. Amen. Come on, hands up. Thank you, Jesus. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Come on. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sing oh ha. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Come on, hands up. Woo! To God be the glory. Amen. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory.
sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Katakan sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan sangat dekat Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Katakan, dan
cinta. Kau sangat ku cinta. Hanya Engkau yang kami cinta, Tuhan. Hanya Engkau sumber pelindung kami. Dengan segenap hati kami menyembah dan memberikan persembahan lagu ini hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Dimanapun teman-teman berada, semuanya sehat, semuanya dalam kondisi yang baik, dan semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. So sit upright, take your best position, yang bisa fokus karena kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, let's pray. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik, dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami, supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami, untuk kami bisa mengerti firman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman percaya sama-sama katakan, amin. Berapa banyak dari teman-teman yang hadir tempat ini pernah overthink atau overthinking? Overthink itu apa? Kita memikirkan sesuatu yang terus-menerus jadinya terlalu banyak, terlalu dipikirin. Nah, biasanya kita overthink kenapa sih? Karena kita khawatir. Kita khawatir misalkan sesuatu yang sudah kita planning dengan baik nanti nggak terjadi. Atau misalkan kita sudah belajar terbaik untuk ulangan besok, exam besok, kita overthink. Takut nanti tahu-tahu lupa, takut nanti tahu-tahu ngeblank. Kita bisa overthink, even though kita udah lakukan bagian kita, tapi waktu kita overthink, itu membuat segala sesuatunya yang kita persiapkan itu bisa berpengaruh, teman-teman. Tapi satu hal, hari ini kita mau belajar sama-sama untuk kita tidak overthink, teman-teman. Nah, kenapa? Karena ada satu hal, teman-teman. Waktu kita overthink, ini bisa membuat mujizat Tuhan itu bisa tidak terjadi dalam kehidupan kita atau terpostpone karena kita overthink. Biasanya kalau kita overthink, kita jadi maju mundur nih. Antara kita percaya, nggak percaya, antara kita lakukan dan nggak lakukan karena terlalu banyak dipikirin. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama teman-teman untuk kita nggak overthink, untuk kita bisa memikirkan yang baik, memikirkan yang benar, agar mujizat Tuhan, agar berkat Tuhan bisa ada buat kehidupan kita semua. So let's open our Bible. I want to tell you a story, short verse, tapi kita mau belajar sama-sama dan aku mau ajak teman-teman untuk bisa membayangkan kondisinya. Luke 17, 11 until 19. Ini bercerita tentang ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." Teman-teman, orang yang kena sakit kusta atau had a leprosy, ini adalah penyakit yang menular. Adat pada saat itu, culture pada saat itu, orang-orang yang kena sakit kusta, mereka mesti diasingkan, mereka mesti di-isolate, mereka tidak boleh ada di tengah-tengah kota, mereka tidak boleh bersama dengan keluarga kerabat siapapun, mereka mesti isolate semuanya. Nah, di sini ada 10 orang kena sakit kusta. Ya udah, karena mereka cuma bisa ketemu sama orang yang sakit kusta, berkumpullah mereka. Dan mereka ada di border, ada di pinggiran kota. Kenapa? Karena mereka tidak boleh di tengah-tengah karena itu najis pada saat itu. Nah, namanya orang sakit kusta itu kondisinya nggak enak banget teman-teman. Kalau kalian coba googling orang sakit kusta itu seperti apa, ngeri, geli, pokoknya itu bener-bener kayak wow, itu menyeramkan banget. Makanya orang-orang ini, 10 orang ini, mereka datang pada Yesus, even ada distance-nya. Kenapa? Karena pada zaman itu kalau orang sakit kusta mendekat pada orang yang sehat, itu menajiskan dan orang yang saat ini mesti di-isolate juga. Makanya di Alkitab dibilang mereka set distance dan mereka bilang minta tolong. Dia bilang, "Jesus, Master, have pity on us." Kasihanilah kami. Ayat 14 dibilang seperti ini. When Jesus saw them, he said, "Go,
show yourself to the priest. And as they went, they were cleansed. Hold on. Tunggu dulu. Stop di sini. Coba kita bayangkan kondisinya. When he saw them, he said, Yesus memerintahkan untuk kepada 10 orang kusta itu, go, pergi, show yourself to the priest. Mereka disuruh pergi kepada imam-imam untuk bisa diperiksa. Pada zaman itu, yang bisa menyatakan kalau orang-orang ini sembuh atau tidak hanyalah imam-imam. Nah, pertanyaan nih, mereka kan sakit kusta. Yesus nggak bilang apa-apa. Yesus cuma bilang, pergi, tunjukkan dirimu kepada para imam. Nah, orang sakit kusta ini, mereka kalau mereka overthink, aduh, gimana ya? Beneran nih, suruh pergi nih. Kita kan masih kusta nih. Nanti gimana? Nanti kalau diusir gimana? Nanti kalau dilempar batu gimana? Nanti gini-gini. Tapi firman Tuhan bilang gini, and as they went, mereka benar-benar nurut, Yesus suruh pergi, mereka pergi. And as they went, selama mereka di perjalanan, they were cleansed. Mereka disembuhkan dari sakit kusta mereka. Waktu mereka sedang berjalan kepada para imam. Nah, teman-teman, kalau aku di posisi 10 orang kusta itu, aku bisa jadi orang overthink. Ini beneran nih, Yesus mau kita kata para imam dan kondisi kayak gini, nanti kalau kita mati gimana? Emang Yesus mau kita mati nih? Atau gimana ya? Atau aduh gimana ya? Aduh, overthink. Nah, tapi puji Tuhan, 10 orang kusta ini, mereka nggak overthink, mereka nurut sama apa yang Yesus ngomong, dan mereka mengalami mujizat daripada Yesus. So, teman-teman, kita nggak pernah bisa membatasi bagaimana cara Tuhan melakukan atau mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Tapi bagian kita bisa percaya kepada Tuhan dan kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang berfirman, itu pasti ya dan amin. Kalau Tuhan yang berfirman, pasti untuk mendatangkan suatu kebaikan dalam kehidupan kita. So, kita mesti terus keep on believing along the way. Mungkin kita nggak sakit kusta, tapi kita mungkin lagi berdoa untuk nilai exam kita. Kita takut banget sama exam kita. Tapi waktu kita berdoa, ya udah, habis itu kita jalani exam dengan baik. Walaupun kesannya kita kok kayaknya nggak bisa ya, tapi kita follow along the way, keep on believing kalau Tuhan pasti akan tolong kita dan kita akan mengalami mujizat dan kita akan mengalami sesuatu yang baik. Mungkin kita berpikir, kita maunya kalau kita ngalamin susah, Tuhan tolong dengan cara yang kita mau, dengan ekspektasi Tuhan tolong kayak gini ya. Tapi Tuhan gak bisa dibatasi kayak gitu, teman-teman. Tuhan bisa tolong kita dengan caranya Dia, dengan waktunya Dia. Pokoknya semuanya serba pas, just in time. Gak mungkin lebih cepat, gak mungkin lebih lambat, tapi bagian kita hanya percaya kepada Tuhan. So hari ini, simple things. How to keep on believing along the way. Bagaimana kita tetap menjaga iman kita, menjaga percaya kita, untuk tetap percaya kepada Tuhan along the way. Kita menunggu Tuhan tolong hidup kita dan kita mengalami mujizat. 2 things. Are you ready? Alright. The first thing is, don't overthink. Jangan kita jadi orang yang overthink. Philippians 4 verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Nah, kita perlu jaga pikiran kita agar kita tidak jadi orang yang overthink. Misalkan contoh, Tuhan bilang, barang siapa dia mengetuk pintu, kepadanya pintu akan dibukakan. Maksudnya apa? Ada pertolongan Tuhan bisa dikasih kepada kehidupan kita. Terus Tuhan juga bilang, barang siapa berseru kepada Tuhan, Tuhan akan tolong kehidupan kita. Terus Tuhan juga bilang, oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Berarti ada kesembuhan mengalir dari Tuhan Yesus. Nah, seringkali waktu kita menunggu untuk kita mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kita kebanyakan mikir yang jelek-jelek. Kalau Tuhan gak tolong gimana ya? Aduh, nanti kalau misalkan nilai aku jelek, aku gak naik kelas. Kalau aku misalkan nunggu Tuhan gak buat sesuatu, aku gak naik kelas. Nanti kalau gak naik kelas, aku hilang 1 tahun. Kita mikirnya aduh ini, aduh itu. Tapi kita percaya teman-teman, kalau kita
Kalau kita percaya pada Tuhan, kita melakukan bagian kita dengan baik, dan kita berdoa, kita minta tolong Tuhan, Tuhan pasti akan tolong. So, meanwhile kita menunggu Tuhan tolong, don't overthink. Misalkan Abraham kalau dia overthink, Abraham dan Sarah mereka bisa pikir, gua kan udah umur 100 ya, istri aku juga udah tua, gimana cara punya anak? Tuhan beneran nih kita mau jadi bapak bagi banyak bangsa, masa sih anak aja gak punya, kita udah umur segini, gimana caranya? Gimana ya? Apa suruh adopsi ya? Atau gini. Pikiran bisa kemana-mana. Tapi Abraham memilih untuk tidak overthink dan dia mengalami hal yang baik dalam kehidupannya. So teman-teman, banyak cerita di Alkitab di mana orang-orang yang beriman ini mereka hanya taat kepada Tuhan, mereka tidak overthink dan mereka mengalami hal yang baik daripada Tuhan. So aku mau ajak teman-teman, we need to guard our thoughts so that our trust in God stays strong. Waktu kita menunggu pertolongan Tuhan, kita menunggu mujizat daripada Tuhan, kita mesti jaga pikiran kita dengan memikirkan apa yang baik, apa yang seturut firman Tuhan, apa yang mulia. So don't overthink. Dan yang kedua, just do what it says. Lakukan apa yang diminta. Orang kusta tadi, waktu Yesus bilang, go show yourself to the priest, mereka gak banyak nanya, Yesus, are you serious? Are you insane? Kita suruh datang nih, kita kondisi lagi kusta gini suruh datang. Mereka gak banyak tanya, just do what it says. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus yang ngomong, berarti firman itu adalah sesuatu yang mesti kita taat. Kita jangan banyak tanya, jangan banyak questioning, tapi kita taat sama firman Tuhan. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. So teman-teman, terkadang waktu kita pakai logika kita akan sulit untuk kita bisa taat sama firman Tuhan. Misalkan 5 roti 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. Coba logikanya masuk nggak? Nggak masuk. Air jadi anggur, gimana caranya itu? Logikanya masuk nggak? Enggak. Terus tahu-tahu lagi badai yang bikin kapal mau tenggelam, tahu-tahu Yesus bilang tenang, dan danau itu jadi tenang. Itu gimana maksudnya? Bisa dijelasin pakai logika? Nggak bisa. So, banyak hal yang firman Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, mungkin nggak masuk di logika kita. Tapi kalau kita mau mengalami berkat, kita mau mengalami mujizat Tuhan, just do what it says. Jangan andalkan ke pikiran kita, karena pikiran kita terbatas, teman-teman. Even if what God asks doesn't always make sense to us, our job is to trust Him and do it anyway. Apapun yang Yesus ngomong, apa yang Tuhan ngomong perintahkan, kita lakukan sama-sama. Misalkan contoh, memaafkan teman kita untuk kesalahan yang sama 7 kali 70 kali, 450 kali, banyak banget Tuhan. Tapi kita tetap melakukannya. Kita hormat sama orang tua kita. Firman Tuhan gak dibilang loh, hormatilah orang tuamu apabila dia layak dihormati. Enggak, hormatilah orang tuamu. Apapun kondisi mereka, kita mesti hormati mereka. Siapa tahu waktu kita taat, ada sesuatu yang Tuhan mau ubahkan dari kehidupan kita, dan kita pun juga bisa mengalami mujizat Tuhan terjadi lewat orang tua kita. Who knows? So just do what it says. Kalau kita mau mengalami mujizat daripada Tuhan, kita perlu tetap percaya kepada Tuhan along the way. Yang pertama, jangan overthink. Yang kedua, just do what it says. Dan kita akan tunggu sampai waktunya Tuhan, kita akan mengalami mujizat dan berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa teman-teman, setelah kita mengalami berkat mujizat Tuhan, jangan kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Lukas 17 tadi, kalau dilanjutin ayatnya, di ayat yang ke-15, one of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked Him, and he was a Samaritan.
Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Then he said to him, rise and go. Your faith has made you well. Teman-teman, waktu kita ngalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, jangan lupa untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita jadi orang yang tidak tahu bersyukur dan kita melewatkan begitu aja dan menganggap itu ya udah, Tuhan udah tolong aku, ini hal yang biasa. No, tapi kita perlu untuk tetap bersyukur pada Tuhan. Bring glory to God. Karena itu ada sesuatu yang benar untuk kita lakukan. So, teman-teman, don't overthink. Kalau kita mau ngalamin mujizat Tuhan, berkat Tuhan, just do what it says. Apa yang firman Tuhan katakan. And don't overthink. Karena kita perlu jaga pikiran kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Selamat menikmati mujizat Tuhan dan berkat Tuhan waktu kita terus melakukan bagian kita dengan baik. Amin. So, teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Thank you for following until the end. Dan kita mau doa berkat. Aku mau undang teman-teman untuk kita angkat kedua tangan kita. Dan kita mau terima doa berkat daripada Tuhan. Come on. Aku berdoa, memberkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan, studi mereka diberkati Tuhan. Dan aku juga berdoa biar setiap tangan yang diangkat diberkati, sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil dan jadi berkat buat banyak orang. Juga berdoa berkati sejak mereka muda, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Biar kesehatan mereka dijagai Tuhan, biar keluarga mereka dijagai Tuhan, dan apa yang mereka perlukan dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus, dan biar damai sejahtera Tuhan, sukacita, pertolongan, dan perlindungan daripada Tuhan Yesus menyertai teman-temanku semua, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman percaya sama-sama katakan, amin. So happy Sunday everybody. Happy weekend and see you guys again next week. Bye-bye.